Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan melanjutkan materi jaringan hewan. Kita khusus belajar jaringan otot. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sebelumnya sudah kita pelajari bahwa jaringan hewan terdiri dari jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Sekarang kita fokus ke jaringan otot. Oke, jaringan otot gambarannya seperti ini. Bisa kita perhatikan otot masing-masing. Contohnya otot pada lengan. Otot akan terhubung ke tulang dan yang menghubungkannya adalah tendon. Oke, otot tersusun dari sel-sel atau serat otot miofibril yang tergabung dalam berkas-berkas. Jadi kalau kita perhatikan gambar, ini gambar otot diambil, kemudian ini bagian terkecil ini diambil lagi, vesikel. Kemudian dalam vesikel ini dalam berkas ini ada serat-serat dan bagian dari serat ini tersusun atas miofibril. Jadi penyusun terkecil dari otot adalah miofibril. Kemudian sel otot memiliki membran plasma yang disebut sarkolema. Ini membrannya disebut sarkolema yang berisi sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Jadi plasma yang ada di sarkolema disebut dengan sarkoplasma. Miofibril terdiri atas satuan-satuan kecil yang disebut miofilamen. Jadi miofibril ini terdiri atas miofilamen. Ini adalah gambar miofilamen. Miofilamen tebal mengandung miosin. Ini bagian yang tebal ini disebut dengan miosin. Sedangkan yang tipis aktin. Ini tebal, ini tipis. Setiap miofibril memiliki pita gelap dan pita terang disebut sarkomer. Jadi kenapa dia menjadi pita gelap? Karena aktin dan miosin itu bertumpuk jadi gelap. Sementara pada saat terang hanya miosinnya saja, ini bagian ini tidak ada aktinnya. Gabungan dari gelap dan terang disebut dengan sarkomer. Inilah bagian-bagian dari jaringan otot. Jaringan otot dibagi menjadi 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Sekarang kita masuk ke otot polos. Ciri-cirinya tampak polos dan homogen. Ini gambarnya. Kemudian selnya berbentuk gelendong dan sebuah inti pipih yang terletak di tengah sarkoplasma. Intinya pipih atau oval terletak di tengah, selnya bentuknya gelendong. Ini ya bentuknya. Kemudian persyarafan autonom atau tidak sadar. Jadi otot polos ini bekerja secara tidak sadar. Kemudian kontraksinya lambat, cukup lama, dan tidak cepat lelah. Ini kita garis bawahi, dia lambat kontraksinya atau gerakannya dan lama, bisa bergerak dalam waktu yang lama dan tidak cepat lelah. Disebut juga otot visera karena terletak di organ dalam. Otot polos terdapat pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, dan saluran pernapasan. Jadi, di saluran pencernaan contohnya di lambung. Bisa kita bayangkan, di lambung kita tidak menyadari kapan kontraksi di lambung itu terjadi. Pada saat kita makan itu tidak di bawah kendali otak. Jadi, kemudian otot di lambung dapat bekerja dalam waktu yang cukup lama. Misalnya kalau kita makan, bolak-balik makan, maka otot lambung ini akan bekerja. Kemudian tidak cepat lelah. Otot di lambung tidak cepat lelah, beda dengan otot di tangan, otot di kaki, dan lain-lain. Kemudian di pembuluh darah, setiap saat darah mengalir di pembuluh darah. Jadi pada saat itu ototnya juga bekerja. Kemudian di saluran pernapasan, setiap saat kita bernapas, otot-otot yang ada di saluran pernapasan juga bekerja. Jadi diingat,
Sifatnya kontraksinya lambat, lama, dan tidak cepat lelah, dan dia bekerja secara autonom, tidak sadar. Oke. Otot yang kedua adalah otot lurik atau sering disebut dengan otot rangka. Ciri-cirinya tampak membentuk serabut dengan garis-garis lurik. Ini serabut, ada garis-garis luriknya. Nih. Kalau tadi otot polos itu hanya polos, tidak punya lurik, ini ciri khasnya adalah ada garis-garisnya, maka disebut otot lurik. Selnya berbentuk silinder, ini bentuknya silinder. Setiap sel berinti banyak yang terletak di tepi sarkolema. Intinya banyak, nih ini satu sel, intinya banyak, posisinya ada di bagian tepi-tepi sarkolemanya. Kemudian bekerja di bawah kesadaran sehingga disebut dengan otot volunter. Jadi otot lurik ini atau otot rangka bekerja di bawah kesadaran. Misalnya kita mau menggerakkan tangan, itu kita sadar, itu dikode oleh otak supaya tangan kita bergerak. Kita mau berjalan atau yang lain-lain, semua otot yang menempel di rangka itu gerakannya sadar. Kemudian kontraksinya cepat, gerakannya cepat, kuat, tetapi cepat lemah. Oke. Fungsi otot lurik untuk menggerakkan tulang dan melindungi kerangka dari benturan keras. Jadi kontraksinya cepat. Bisa kita bayangkan kita bisa berlari dengan cepat. Tangan ini bisa digerakkan dengan cepat. Juga sifatnya kuat, tetapi cepat lemah. Beda dengan otot polos tadi, dia lama kerjanya. Kita kalau berlari 1 jam saja ototnya sudah lemah. Oke, jadi diingat otot lurik, otot yang menempel di rangka, bentuknya dan sifatnya. Yang terakhir adalah otot jantung. Dari namanya kita tahu bahwa otot ini khusus ada di dinding jantung dan tidak akan dijumpai pada otot yang lain kecuali jantung. Tersusun atas serabut lurik, dia juga lurik, nih. Kemudian bercabang-cabang dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Bedanya dengan otot lurik, dia lurik tetapi tidak bercabang. Memiliki 1-2 inti yang terletak di tengah. Nih, intinya 1 atau 2, posisinya di tengah. Memiliki diskus interkalaris, yaitu pertemuan 2 sel yang tampak gelap jika dilihat di bawah mikroskop. Jadi, jika ada 2 sel yang bertumpuk, kalau diperhatikan di bawah mikroskop, dia pasti akan lebih gelap dibandingkan sel yang lain. Persyarafannya autonom, tidak sadar. Oke, jantung kita berdetak setiap saat dan itu bekerja secara autonom. Kontraksinya bersifat kuat, kontraksi jantung itu kuat dan berirama. Berirama itu teratur. Kemudian fungsinya adalah untuk memompa darah keluar jantung. Ini adalah fungsi jantung. Setelah kita mempelajari ciri dari masing-masing, otot polos, otot rangka, dan otot jantung, sekarang kita lihat perbedaannya. Jadi yang pertama berdasarkan bentuk selnya, otot polos tadi bentuknya gelendong, ini. Kemudian otot rangka silindris, berlurik. Kemudian otot jantung silindris, berlurik, tapi dia memiliki cabang. Ini gitu. Kemudian ukuran selnya, panjangnya 3-200 mikrometer, diameternya 5-10, ini panjangnya 1-40 mm, ini panjangnya 50-100. Kemudian inti selnya bentuknya oval di tengah, otot polos. Oval di tengah. Kemudian pada otot rangka bentuknya lonjong di tepi, dia posisinya di tepi. Kemudian pada otot jantung lonjong panjang 1 di tengah. Oke. Kemudian pada otot polos pita terang dan gelapnya tidak ada, otot rangka dan otot jantung ada.
Kemudian aktivitas, ini diingat otot polos kontraksinya lambat, tidak mudah lelah atau tahan lama. Sedangkan otot rangka dia kontraksi cepat atau gerakan cepat tetapi mudah lelah. Otot jantung kontraksinya kuat, otomatis tidak mudah lelah. Jadi sifat otot jantung dengan otot polos itu sama. Perbedaan berikutnya adalah pengaruh saraf. Kalau otot polos itu sarafnya tidak sadar atau disebut dengan saraf otonom, atau ototnya involunter bekerja secara otonom. Kemudian otot rangka sarafnya sadar, sarafnya volunter. Dia bekerja di bawah pengaruh otak atau kesadaran. Kemudian otot jantung sarafnya otonom atau otomatis, ototnya involunter. Kemudian yang terakhir adalah letak. Otot polos, saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, pembuluh limpa, saluran pernapasan, saluran reproduksi, kandung kemih, dermis, iris, dan korpus ciliaris mata atau bagian mata. Atau secara umum tadi kita sebut dia berada di organ dalam. Kemudian otot rangka adalah semua otot yang melekat pada tulang rangka di kaki, di tangan, dan lain-lain. Otot jantung khusus otot yang melekat di jantung. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang jaringan otot. Semoga semakin memahami, tetap belajar di rumah, tetap semangat. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Terima kasih.